Whoa. I don't want to be in here. I don't want to be in here. Downstairs, please, 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 please. What's the matter, Harry? Film dimulai memperlihatkan seorang sepasang kekasih yang sangat senang dengan rumah baru mereka. Pria ini bernama Mika. Dia sangat tertarik dengan alat-alat elektronik, terutama kamera. Dia sedang mencoba kamera barunya dengan merekam kekasihnya yang bernama Katie. Katie selalu diikuti oleh makhluk gaib sejak kecil ketika masih di rumah lamanya. Untuk itulah mereka memutuskan untuk memulai hidup baru di rumah yang baru ini. This is big and impressive and has a really bright light on it. Good thing you're here. Dinner? Just keep going up the stairs. Oh my god. Mika merekam segala kegiatan-kegiatan mereka di rumah baru ini. Bahkan ketika mereka sedang memasak, makan, bersantai, dan dia berencana untuk merekam mereka ketika mereka sedang tidur. Ini dilakukan jika terjadi hal aneh, maka akan terekam di kamera tersebut. Katie yang mendengar perkataan Mika, dia berkata bahwa dia berharap keanehan tidak akan terjadi lagi di rumah barunya ini. Ketika mereka lagi bersantai, Katie mendengar suara aneh dari dapur. Lalu Mika mengeceknya untuk memastikan suara tersebut. Dan Mika berkata itu mungkin suara kulkas. Di saat mereka hendak bersiap untuk tidur, Mika mempersiapkan semua peralatan kameranya untuk merekam mereka ketika tidur. Ini menjadi malam pertama mereka di rumah baru ini. Tertulis 18 September 2006 jam setengah 12. Mereka pun mulai tidur. Pada malam pertama tidak terjadi keanehan, dan di pagi harinya mereka kelihatan senang ketika bangun di pagi hari dengan suasana rumah barunya ini. Namun ketika Katie hendak membuat sarapan, dia menemukan kunci mobilnya yang berada di lantai. Dia pun memanggil Mika. Dia berkata kenapa kunci mobilnya ada di lantai, padahal dia menaruhnya di atas meja kemarin. Mika merespon dengan mengatakan ini menjadi bukti kalau kekuatan jahat datang lagi dari kubur untuk memindahkan kunci tersebut. Setelah sarapan, mereka berenang. Katie mencoba kamera Mika dengan merekam Mika ketika berenang dan bekerja. Mika ini sedikit tertarik dengan dunia-dunia gaib, dan ternyata Mika seorang trader saham, sementara Katie masih kuliah. Mereka memanggil paranormal untuk bertanya-tanya mengenai rumah baru mereka, dan datanglah paranormal bernama Frederick. Mereka memperkenalkan diri mereka, dan Katie menceritakan pengalaman buruknya ketika masih di rumah lamanya bersama keluarganya. Sejak umur 8 tahun dia telah diikuti oleh makhluk gaib. Ketika masih berumur 8 tahun, dia sekamar dengan adiknya. Pada waktu itu, dia terbangun di tengah malam dan melihat sosok seperti bayangan besar. Dan hal-hal gaib ini sering terjadi padanya sejak kecil. Dia seperti diikuti oleh sosok tersebut. Katie mengatakan kepada Frederick bahwa hal-hal gaib tersebut terjadi padanya secara berkala. Dan ternyata, akhir-akhir minggu ini, Katie mulai merasakan hal tersebut, termasuk kunci mobilnya yang tiba-tiba pindah lokasi sebelumnya. Katie menunjukkan di setiap sudut rumah tersebut di mana lampu itu pernah tiba-tiba berkedip dan air juga pernah tiba-tiba mengucur sendirinya. Dan hal yang menakutkan, dia pernah mendengar suara berdebum di dinding seperti suara menggaruk-garuk dinding. Satu lagi, dia sering mengalami suara bisikan yang memanggil namanya. These lights have been flickering. These ones that are in the ceiling. Most of the activity's in here, isn't it? Banging on the walls. Scratching sound. Like dragging down the wall kind of scratches. We've had water from the faucets turn on and off. And something right here whispering distinctly in my ear. Frederick menjelaskan bahwa hantu itu memakan energi negatif. Jika terdapat energi negatif terjadi di sini, maka itu akan memunculkan hantunya. Dia bisa merasakan energi negatif di rumah ini. Mungkin selama ini hantunya tertidur, dan sekarang hantunya mulai bangkit dan aktif lagi. Mungkin ada pemicunya yang membuat hantunya menjadi bangkit dan aktif lagi. Dan Frederick mengatakan hantu tersebut sepertinya berusaha untuk berkomunikasi dengan Katie. Mika yang mendengar hal tersebut, dia mengatakan bagaimana kalau mereka menggunakan papan
papan Ouija agar bisa berkomunikasi dengan hantu tersebut. Dan untuk mengetahui apa maunya hantu tersebut, Frederick menjawab mungkin yang diinginkan hantu tersebut adalah Katie. Frederick menekankan jika menggunakan papan Ouija, hantu akan merasa kalau mereka ingin berkomunikasi dengannya, dan ini akan membuat hantunya menjadi lebih aktif lagi. Sebelum pergi, Frederick memberikan nomor telepon temannya bernama Dr. Everest yang merupakan pakar hantu. Pada malamnya, ketika Katie sedang menggosok gigi, Katie bilang dia akan menghubungi Dr. Everest, pakar setan tersebut, besok. Mika mencegahnya untuk tidak menghubungi Dr. Everest. Namun Katie merasa jika hal aneh ini memburuk terjadi padanya. Dia harus menelpon Dr. Everest. Pada malam ketiga 20 September 2006, jam 12:30 malam, mereka mulai tidur. Dan pada jam 2 malam, terlihat pintu bergerak dengan sendirinya. Pada pagi hari jam 6, Mika bangun dengan membangunkan Katie. Kemudian Mika menunjukkan rekaman video semalam kepada Katie. Pada jam 2:10, ada hal aneh terjadi. Pintu bergerak dengan sendirinya. Padahal bunga di samping pintu tersebut tidak bergerak. Mika beranggapan bahwa ini tidak mungkin angin. Jika karena angin pintu bergerak, maka bunga seharusnya ikut bergerak. Katie shock melihat rekaman tersebut. Dia ingin hantunya tidak mengganggu dia lagi. Lalu Mika coba menenangkan pikirannya dengan bermain gitar. Tiba-tiba terdengar suara Katie berteriak dari dalam toilet. Mika berlari menghampiri Katie, dan rupanya Katie takut dengan laba-laba dan meminta Mika untuk membuangnya. Mika sangat tertantang dengan makhluk gaib yang mengganggu Katie. Di depan pintu yang bergerak semalam, Mika berkata, "Inilah yang bisa kamu lakukan, hanya memainkan pintu, ataukah hanya melakukan sesuatu secara acak?" Mika mulai membaca buku tentang makhluk gaib. Mika bilang setan melakukan kejahatan untuk bersenang-senang, dan juga setan terus menguntit orang-orang, serta setan sangat pintar mencari cara untuk menakuti manusia. Katie berkata bahwa dia suka dengan rasa penasaran Mika dan kelihatan bersemangat untuk mencari tahu dengan makhluk gaib. Namun Katie merasa dialah yang sedang ditakut-takuti oleh makhluk gaib tersebut. Mika menjawab, "Kita akan bereskan semua ini bersama." Katie yakin sekali bahwa makhluk gaib yang mengikutinya ini sangat berbahaya. Dia bingung apakah kondisi mereka sekarang membaik atau malah sedang memburuk. Katie berkata bahwa dia tidak mau melihat kamera lagi karena kamera mampu merekam hal aneh yang seharusnya mereka tidak ketahui. Jika mereka tidak melihat kamera, mereka tidak akan mengetahui hal aneh tersebut dan mereka tidak akan berpikiran mengenai hal aneh tersebut. I don't want to mess with the camera stuff anymore. I don't want to make it mad. But it isn't new to me, and I think this thing could be very dangerous. Mereka bersiap untuk tidur dengan mengunci semua jendela, pintu, mengaktifkan alarm. Lalu mereka pun tidur. Pada malam kelima ini, tanggal 22 September 2006, pada jam 2:55, Katie terbangun karena mimpi buruk, dan Mika pun terbangun mendengar suara Katie yang terbangun. Mika berusaha menenangkan Katie, namun tiba-tiba terdengar suara menggeluntur dari lantai bawah. Mika segera mengeceknya, namun tidak menemukan apa-apa. Mika bersikap seolah-olah menantangnya dengan mengatakan, "Hanya inilah kemampuanmu." Namun Katie mencegahnya. Oh, you got? Oh, Mika, stop. Keesokan harinya, Katie mengerjakan sesuatu bersama temannya. Lalu Mika datang dan berkata, dia ingin menunjukkan sesuatu pada mereka. Mika memutar audio rekaman semalam yang terekam sekitar 10 detik sebelum mereka terbangun. Kedengaran terdapat suara aneh, tapi mereka bingung suara apa dalam rekaman tersebut. Bahkan Mika sudah mendengarnya 50 kali. Tetap saja dia tidak kenal suara tersebut. Mika yang sangat penasaran dengan makhluk tersebut dan berpikir bahwa makhluk tersebut ingin berkomunikasi dengan mereka, dia pun berkata bahwa dia ingin menggunakan papan Ouija agar bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut. Dan Katie bersama temannya melarang Mika untuk melakukan hal tersebut. Temannya Katie bilang jika menggunakan papan Ouija, maka ini akan mengundang apapun dari makhluk gaib masuk ke rumah mereka. Pada malam ke-13, 30 September 2006, pukul 3:14 pagi, mereka mendengar suara berdebun dari lantai bawah. Lalu suara tersebut tiba-tiba mengeras dan membuat mereka terkejut. Mereka pun langsung berdiri dan mengeceknya, namun tidak menemukan apa-apa. Mereka ketakutan dan keheranan. I'm over here, babe. I'm over here. Looks like it's gone now. Oh, God.
Katie mulai kesal dan Mika yang selalu merekam sesuatu di rumahnya. Dia berpikir ini semua karena kamera yang merekam keanehan dari aktivitas makhluk gaib. Dia merasa mungkin makhluk gaib tersebut tidak suka direkam, sehingga membuat mereka menjadi aktif. Mika yang semakin penasaran bersikap seolah menantang makhluk gaib. Dia menggunakan mikrofon dan rekaman seolah-olah dia mewawancarai makhluk gaib. Mika berkata, "Apakah ada yang mau kamu katakan?" sambil menodong mikrofon. Lalu Mika berkata, "Apakah kamu lebih suak berbicara via papan Ouija? Apa yang kau cara?" Ketika dia mendengarkan hasil rekamannya, terdapat suara aneh dalam rekaman tersebut. Suara aneh tersebut muncul di akhir kalimat setelah Mika mengatakan, "Apakah kamu ingin berbicara via papan Ouija?" Is that you grunting? Pada malam ke-15, 2 Oktober 2006, pukul 1:35 pagi, Katie terbangun, lalu berdiri dan menghadap melihat ke Mika selama 2 jam. Pukul 3:30 pagi, dia keluar dari kamar. Ketika Mika terbangun dan melihat Katie tidak ada, dia pun mencari Katie di setiap sudut rumah, namun tidak ada. Dia mengecek di luar rumah dan dia menemukan Katie di taman rumah sedang berayunan. Mika mengajak Katie masuk ke rumah karena di luar dingin, tapi Katie nggak mau. Mika berkata dia akan mengambil selimut di kamar, namun tiba-tiba terdengar suara aneh menggeluntur keras. Mika segera mencari tahu asal suara tersebut. Ketika dia masuk kamar, TV tiba-tiba hidup. Fuck is that? What the fuck is going on? Come out! Katie, come inside! Fuck! Keesokan harinya, Mika memperlihatkan rekaman semalam pada Katie, yakni ketika Katie berdiri selama 2 jam melihat ke arah Mika. Anehnya, Katie yang melihat rekamannya tersebut, dia tidak ingat dan tidak sadar melakukan hal tersebut. Lalu Mika berkata lagi, "Bahkan tadi malam kamu keluar rumah dan malah berayunan di depan rumah." Katie kebingungan dan terkejut karena dia tidak menyadari semua itu. Ketika di dapur, Mika berkata kepada Katie, "Jangan biarkan setan itu menguasai dirinya." Dan kondisi ini telah semakin memburuk. Rupanya, Mika yang semakin kesal dengan semua ini, membawa papan Ouija ke rumahnya. Lalu dia memanggil Katie. Ketika Katie datang dan melihat papan Ouija, dia memarahi Mika karena dia tidak mau menggunakan papan Ouija. Katie pergi dari rumah dan Mika segera mengejarnya. Papan Ouija yang berada di atas meja tiba-tiba bergerak dan terbakar. Ketika mereka pulang, Mika melihat papan Ouija yang seperti berisi tulisan. Dia memanggil Katie untuk melihat tulisan tersebut. Namun ketika marah dan mengabaikan papan Ouija tersebut, Katie merasa Mika sudah melewati batas. Dan dia meminta Mika untuk tidak merekam apapun lagi di rumah yang bisa membuat makhluk gaib terganggu. Mika pun tersetuju dengan berbicara pada kamera bahwa dia akan menuruti kemauan Katie. Lalu mereka mulai tidur. Keesokannya, Mika mencoba mencari tahu arti tulisan dari papan Ouija. Katie yang melihat hal tersebut menjadi kesal karena dia tidak mau berhubungan dengan makhluk gaib. Pada malamnya, Mika menaburkan serbuk untuk mengetahui jika ada yang bergerak masuk ke kamar maka akan meninggalkan bekas di serbuk lantai. Pada malam ke-17, 4 Oktober 2006, pukul 3:15 pagi, mereka mendengar suara aneh. Lalu mereka melihat ke lantai. Rupanya, benar saja, terdapat bekas jejak dari serbuk lantai. Lalu mereka mengikuti jejak tersebut dan itu mengarah ke gudang. There's no footsteps out. Oh God. Okay, it's all set up. Still here, let's go. You're not going up there. Di dalam gudang mereka penasaran dengan jendela masuk loteng. Mika pun mengeceknya dan menemukan sebuah foto Katie yang terbakar di pinggirnya. Katie shock mengetahui fotonya berada di loteng. Dia menganggap foto tersebut seharusnya sudah musnah dan terbakar bersama dengan rumahnya dulu. Katie tidak percaya foto yang sudah 15 tahun dan sekarang ada di loteng rumah baru mereka. Besoknya mereka berdiskusi dan merasa kondisi semakin memburuk. Pada malam ke-18, 15 Oktober 2006, pukul 3:54 pagi, tiba-tiba terdengar suara dan lampu lantai bawah hidup mati. Mika berdiri dan hendak mengeceknya, dan tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya, membuat mereka terkejut. Mika mendekat ke pintu. Tiba-tiba suaranya terdengar suara menggelutur keras dari luar kamar. Dengan was-was, Mika tetap mengeceknya dan diikuti oleh Katie. Di luar kamar, Mika menantang makhluk gaib tersebut untuk menunjukkan dirinya. Lalu tiba-tiba pintu kamar mereka tertutup dengan suara keras sendirinya. Lalu terdengar lagi suara keras meluntur-luntur dari lantai bawah. Whoa. I don't want to be in here. I don't want to be in here. Downstairs, please, 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 please.
Keesokan harinya, ketika mereka sedang makan, terdengar suara pukulan dari dalam kamar. Mereka mengeceknya dan menemukan foto mereka yang pecah habis dipukul. Dan anehnya, pada foto tersebut, hanya bagian muka Mika yang seperti mendapatkan pukulan dan pecah. What the fuck is that? What picture? No, look. I'll check the mirrors. Something's here. Come on, please. Kemudian Frederick datang ke rumah mereka. Katie bilang dia sudah menghubungi Dr. Everest, tapi dia sedang di luar kota sehingga tidak bisa datang. Sehingga Katie menghubungi Frederick untuk datang, karena dia membutuhkan bantuan Frederick sekarang. Frederick yang baru saja masuk rumah mereka merasa terdapat energi negatif yang sangat kuat dan dia berkata bahwa makhluk tersebut tidak menyukai kehadirannya. Frederick langsung pergi dan berkata dia tidak bisa membantu mereka. Dia juga berpesan bahwa jika mereka pergi dari rumah itu juga tidak akan membantu. Pada malam ke-19, 6 Oktober 2006, pukul 1:34 pagi, tiba-tiba selimut mereka bergerak dengan sendirinya. Pada jam 3:04 pagi, lampu kamar kecil mereka hidup mati. Lalu pukul 3:05 pagi, Katie terbangun merasa ada yang bernafas di dekat dia. Mungkin tertindih gitu. Besoknya Katie merasa makhluk gaib tersebut mengawasinya. Dia menjadi frustasi dan capek dengan semua ini. Lalu Mika meriset artikel mengenai kondisi mereka sekarang ini. Dia menemukan ada seorang wanita sebelumnya memiliki pengalaman yang sama seperti Katie yang diikuti oleh makhluk gaib sejak kecil. Wanita tersebut meninggal tanpa tahu penyebabnya. Katie merasa takut mendengar kisah wanita tersebut. Pada malam ke-20, 7 Oktober 2006, pukul 4:32 pagi, Katie ditarik keluar oleh makhluk tersebut dan Katie teriak memanggil Mika. Mika bangun dan mengejar Katie keluar kamar. Besoknya, terlihat bekas luka garutan pada Katie. Katie sekarang frustasi berat dan dia mungkin sedang mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya sendiri. Mika yang melihat Katie segera membersihkan lukanya. Lalu Mika mengajak Katie keluar dari rumah, namun Katie malah menolaknya dan meminta tetap tinggal di rumah ini. Pada malam ke-21, 8 Oktober 2006, pukul 1:27 pagi, Katie tiba-tiba terbangun kerasukan seperti malam-malam sebelumnya. Dia berdiri melihat ke arah Mika, lalu mendekati Mika dan terus menatap Mika sekitar 2 jaman. Pukul 3:15 pagi, Katie keluar dari kamar. Mika terbangun ketika mendengar suara teriakan Katie. Mika berlari keluar kamar menghampiri Katie dan akhirnya Mika tewas. Lalu Katie masuk ke kamar dengan keadaan masih dalam kerasukan. Jenazah Mika ditemukan oleh polisi pada 11 Oktober 2006. Keberadaan Katie masih belum diketahui.